Selamat sore, salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya sendiri sejak tahun 2010 sebenarnya sudah membangun brand sendiri dengan nama saya Kegemar Paung. Tetapi saya concern mulai ke etnik Indonesia. Mungkin teman-teman pada tahu karena waktu itu saya tergabung dalam komunitas desainer etnik Indonesia. Di situ saya ketemu banyak teman-teman. Jadi tantangan terberat saya saat itu adalah bagaimana wastra Nusantara, kain tradisional Indonesia itu bisa dipakai dan diminati. Bukan hanya diminati tapi dipakai oleh kaum milenial sehingga wastra Nusantara tetap lestari. Karena itu bagian dari jati diri bangsa, gitu loh Mbak. Betul, gitu. betul. Jadi saya banyak kadang-kadang ngobrol sama teman-teman yang milenial karena memang wastra Nusantara ada filosofinya betul, tetapi kalau sementara karakteristik generasi milenial sekarang mereka juga punya karakteristik sendiri yang nggak mau old school, yang nggak mau yang begitu, nggak mau yang vintage juga, mereka maunya outfitnya punya style sendiri gitu loh. Jadi mereka nggak suka rule, nggak suka pakem. Itu sebenarnya tantangan terberat dari saya sendiri pribadi sebagai desainer untuk bisa wastra Nusantara bisa dipakai, bukan hanya diminati. Mereka honestly mereka jujur bilang bagus, motifnya bagus, warnanya oke, segala macam. Tapi pertanyaannya mau tidak milenial memakai? Karena kalau kadang tidak ada mahal gitu ya. Bukan, karena terkesannya old school kalau mereka bilang gitu, terlalu vintage yang gitu-gitu. Jadi buat mereka buat kondangan yang gitu loh Mbak. Jadi itu tantangan terberat saya, concern saya sebagai desainer. Karena kalau tanpa milenial juga artinya lama kelamaan wastra Nusantara akan hilang. Yang kita harus pertahankan adalah wastra Nusantara, dan pengrajin itu harus tetap ada, lestari, karena itu bagian dari jati diri bangsa Mbak, tepatnya. Betul Gitu. seperti yang tadi Mbak Riana bilang ya Mbak, kita harus support pengrajin ya Mbak. Ya karena memang habis ini generasinya kan milenial Mbak pemakainya, gitu. Bagaimana mempertahankan wastra Nusantara? Saya juga sepaham sama Mas Dimas bahwa memang ada pakemnya, tapi masalahnya karakteristik anak milenial, mereka break the rule sukanya. Mereka maunya outfitnya yang vibe-nya yang aku gitu loh, anak milenial gitu Mbak, gitu. Jadi ya tantangannya buat saya sebagai desainer ya itu, gitu Mbak. Walaupun terkadang ya jadi kita yang sebagai desainer yang tahu harga kain yang mana yang bisa dipakai, mana yang tidak bisa dipakai, karena ada wastra Nusantara yang ada pakem-pakemnya yang ini nggak boleh dipakai untuk orang sembarangan, ini nggak boleh dipotong sembarangan. Karena memang tidak bisa dipungkiri wastra Nusantara itu ada filosofinya. Dari Sabang sampai Merauke itu ada filosofinya, gitu. Ya, jujur ya saya, dengan kita berkeliling dunia, di situ kita akan tahu. Ternyata motif budaya bangsa kita ini luar biasa disukai mereka. Pada saat kita kan kadang di Jakarta, di Indonesia lah ya, pakai baju ini bahan Paris, Jepang, di Amerika bangga kadang-kadang ya. Kita lupa. Ternyata kita di motif di luar, di mana di Asia, apakah di Eropa, apakah di Amerika, ternyata nih kalau kita pakai gini nih mereka kagum nih. Nggak apa ini, umpamanya yang udah tahu oke lah, yang nggak tahu seperti dia waktu lagi di Filipina bikin blazer panjang karena muslim kan, tenun. Ya Allah, yang dari Lombok senengnya bukan main, dan itu mereka tuh kagum. Itu waktu tahun 80 sekian, 90 sekian, masih 92, dan itu makanya saya bilang marilah kita, kalau bukan kita yang memakai budaya bangsa kita, siapa lagi? Setelah orang luar senang, kita yang, makanya anak muda kita sekarang kita pakaikan lah, pakai busana bangsa kita ya. Jadi Mbak Keke nih ya, berat nih Mbak, karena Mbak sebagai generasi untuk milenialnya ya. Betul sih, cuma karena kebetulan untuk busana etnik, untuk wastra Nusantara saya mengangkat Sumatera Utara, di mana itu tempat
daerah asal saya, di mana saya sedikit banyak tahu tentang filosofinya, Ya. sehingga saya mengangkatnya budaya Sumatera Utara, Mbak Arni. Ya. Gitu. Terima kasih Pak Keke. Ini terakhir dari Mbak Sisil ya. Mbak Sisil ini adalah UKM yang milenial juga. Saya bangga juga dengan Mbak Sisil nih. Mengangkat kain-kain dari Bali saya lihat ya.